jelaskan tentang gangguan genetik perkembangan. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Anugrah. Dan ada di kelompok kami ini ada Fitria Kurniasari dan Putri Nabila. Ya, lanjut. Definisi gangguan genetik dan perkembangan. Gangguan genetik merupakan kelainan yang terjadi pada tubuh manusia karena ketidakteraturan DNA seseorang. Banyak kelainan genetik yang diakibatkan oleh perubahan gen yang ada di setiap sel dalam tubuh. Akibatnya, gangguan ini sering mempengaruhi banyak sistem pada tubuh. Selanjutnya, Osgood-Schlatter disease. Osgood-Schlatter adalah suatu kondisi ketika terdapat pemisah parsial apofisis tibia dari tuberositas tibia atau daerah sendi lutut. Osgood-Schlatter terjadi karena adanya inflamasi pada tuberositas tibia yang menyebabkan nyeri, terutama saat akan melakukan ekstensi lutut. Hal ini terjadi akibat stres fisik pada lutut selama periode pertumbuhan cepat pada awal pubertas. Kondisi ini terutama sering terjadi pada remaja laki-laki berusia 11 sampai 15 tahun dan remaja perempuan dari 8 sampai 13 tahun. Selanjutnya, epidemiologinya, penyakit ini ditemukan pada usia 10 sampai 15 tahun dan lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Penyakit ini biasanya hanya menyerang satu tibia. Suatu studi di Finlandia menemukan bahwa Osgood-Schlatter mempengaruhi 13% dari atlet. Terjadinya Osgood-Schlatter tidak diketahui. 68% dengan usia rata-rata 13,1 tahun yang didiagnosis dengan kondisi OS. Pasien tidak berpartisipasi dalam kegiatan olahraga karena mereka selama kurang lebih dari 3 bulan karena kondisi. Etiologi dan patofisiologinya, penyakit ini kemungkinan timbul akibat adanya trauma mikro, biasanya cedera ringan yang tidak terlalu dihiraukan akibat pemakaian berulang, yang terjadi sebelum tuberkulum tibialis anterior benar-benar matang. Meskipun penyakit OSD tidak diketahui, namun teori menyatakan bahwa kondisi ini adalah hasil dari ekstensi lutut yang mengalami kontraksi berulang. Gejalanya yang pertama nyeri tungkai atau nyeri lutut, yang kedua nyeri dirasakan pada salah satu maupun kedua lutut, yang ketiga nyeri semakin memburuk jika penderita melakukan aktivitas terutama berlari, melompat, atau naik turun tangga. Yang keempat, nyeri semakin memburuk jika daerah lutut ditekan. Yang kelima, pembengkakan pada tungkai bagian depan. Yang selanjutnya diagnosis, yang pertama, pembengkakan dan nyeri di daerah proksimal tibia. Yang kedua, pembesaran atau penonjolan dari tuberkulum tibialis. Yang ketiga, gerakan lutut tanda efusi atau meniskus. Yang kelima, nyeri dengan tahanan saat ekstensi lutut. Pencegahan. Yang pertama, sebelum olahraga sebaiknya melakukan pemanasan yang baik. Kedua, mempelajari teknik-teknik khusus untuk olahraga. Yang ketiga, melakukan latihan relaksasi pada akhir sesi. Yang keempat, dalam beberapa jenis olahraga harus menggunakan alat pelindung lutut. Yang kedua, ada osteogenesis imperfecta atau OI. Osteogenesis imperfecta adalah kelainan pembentukan jaringan ikat yang umumnya ditandai dengan tulang mudah patah, kelainan ligamen, kulit, sklera, dan gigi. Ciri khas yang sering terlihat adalah mengalami
mengalami fraktur dengan atau tanpa trauma. Terhambatnya pertumbuhan tulang sehingga dua tubuh penderita terkadang lebih pendek dari ukuran normal. Masalah yang biasanya terjadi pada penderita osteogenesis imperfecta diantaranya tulang yang mudah patah, kekuatan otot yang lemah, dan gangguan pendengaran. Ya, selanjutnya yang epidemiologi. Nah, kejadian osteogenesis imperfecta diperkirakan 1 per 20.000 kelahiran hidup. Tidak ada perbedaan menurut ras dan jenis kelamin. Usia penderita saat muncul, terutama gejala mudah patah tulang, sangat bervariasi. Selanjutnya etiologi. Nah, kelainan struktur atau produksi dari prokolagen tipe 1, komponen protein utama matriks ekstraseluler tulang dan kulit. Secara genetik diturunkan dari orang tua kepada anaknya dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Selanjutnya patofisiologi. Serat kolagen tipe 1 yang terdapat pada tulang, organ kapsuler fasia, kornea, sklerea, meninges, dan dermis yang mengalami mutasi tidak terkodekan merupakan penyebab osteogenesis imperfecta yang diperoleh dari pemeriksaan histologis adanya abnormalitas pada molekul kolagen tipe 1 atau efek kuantitatif yang memberikan manifestasi modifikasi dari kolagen dan menimbulkan sindrom dari osteogenesis imperfecta. Selanjutnya diagnosis, yaitu ada 2. Yang pertama ada laboratorium biokimia dan molekular. Analisis sintesa kolagen didapat melalui kultur fibrolas dari biopsi kulit, terutama untuk mendeteksi osteogenesis tipe 1, 3, dan 4. Yang kedua ada secara radiologi, radiografi tulang skeletal setelah lahir, bone survey. Kemudian manifesta klinisnya, yang pertama tipe 1, tidak terdapat deformitas pada tulang panjang, bisa ditemukan sklera berwarna biru atau putih. Ditemukannya dentigonesis imperfecta, mengalami fraktur 1-60 kali. Fraktur sering terjadi pada usia bayi dan bisa terjadi di setiap fase usia. Yang kedua, tipe 2, ditemukannya sklera berwarna biru, terjadinya fraktur di dalam rahim, termasuk tulang kepala, tulang belakang, dan tulang panjang. Adanya penonjolan tulang iga, terjadi deformitas berat pada tulang panjang. Yang ketiga, tipe 3, yaitu sendi yang sangat lentur, kelemahan otot, nyeri tulang kronis berulang, dan deformitas tengkorak, perawakan pendek, bentuk wajah relatif triangular, dan makrosefali. Nah, selanjutnya yaitu ada arthrogryposis multiplex congenita. Nah, arthrogryposis terdiri dari kata arthro, yaitu sendi, dan grip, yaitu melengkung. Nah, secara harfiah berarti sendi yang menekuk atau fleksi yang menjilatkan sendi dalam posisi menekuk yang menetap. Dengan demikian, arthrogryposis multiplex congenita berarti sendi yang menekuk pada banyak daerah di tubuh yang terdapat pada saat lahir. Nah, arthrogryposis ini merupakan istilah untuk kondisi yang ditandai dengan berkurangnya gerakan, disertai adanya kekakuan sendi yang bersifat kongenital dengan adanya kelemahan otot. Kemudian jenis-jenisnya, yang pertama ada amyoplasia atau arthrogryposis klasik. Pada kasus amyoplasia, 1 dari setiap 10.000 kelahiran hidup. Amyoplasia dicirikan dengan posisi simetris dari
ekstremitas dengan equinovarus, berat di kaki, dan ekstensi siku. Ketiadaan jaringan otot yang digantikan jaringan fibrotik, midfasial, hemangioma, dan tingkat kecerdasan yang normal. Ternyata memiliki respon yang baik jika dilakukan terapi fisik lebih awal. Yang kedua yaitu jenis artrogiposis distal. Pada semua distal artrogiposis terlihat adanya kelainan pada lengan dan tungkai, kadang-kadang proksimal sendi dan beberapa variasi. Distal artrogiposis merupakan suatu kerangka yang baik untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko genetik untuk kontraktur kongenital. Distal artrogiposis dicirikan sebagai kongenital kontraktur dari 2 atau lebih area yang berbeda pada tubuh tanpa kelainan primer neurologis atau penyakit otot. Selanjutnya yaitu penyebabnya. Artrogiposis ini biasanya disebabkan oleh penurunan gerakan janin di dalam rahim. Janin membutuhkan gerakan di tungkai untuk mengembangkan otot dan sendi. Jika sendi tidak bergerak, jaringan ikat ekstra berkembang di sekitar sendi dan memperbaiki di tempat. Beberapa penyakit penurunan pergerakan janin yaitu ada malformasi atau malfungsi sistem saraf pusat seperti spina bifida, malformasi otak, atau atrofi otot tulang belakang. Yang kedua, gangguan neuromuskuler yang diturunkan seperti distrofi miotonik, miastenia gravis, atau sklerosis multiple. Yang ketiga, infeksi ibu selama kehamilan seperti campak Jerman atau rubella. Yang ketiga, demam. Yang selanjutnya, demam ibu di atas 39 derajat atau 102,2 Fahrenheit untuk waktu yang lama, atau peningkatan suhu tubuh ibu yang disebabkan oleh perendaman yang lama di bak air panas. Selanjutnya, paparan ibu terhadap zat-zat yang dapat membahayakan janin seperti obat-obatan, alkohol, atau obat anti kejang yang disebut phenytoin atau dilatin. Yang terakhir yaitu cairan ketuban yang terlalu sedikit atau kebocoran cairan ketuban yang kronis dapat menyebabkan berkurangnya ruang bagi janin untuk bergerak. Kemudian ada gejalanya, yaitu yang pertama posisi pergelangan tangan atau kaki yang bengkok. Yang kedua, sendi di kaki dan lengan mungkin tidak bisa bergerak sama sekali. Yang ketiga, otot-otot di kaki dan lengan tipis dan lemah atau bahkan tidak ada. Yang keempat, pinggul mungkin terlepas. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya ada diagnosis. Ya, yang pertama itu ada evaluasi klinis. Evaluasi pada bayi berguna untuk membedakan berbagai jenis artrogriposis dan menegakkan diagnosa yang akurat. Pemeriksaan bayi harus mencakup evaluasi yang lengkap dan deskripsi positif anak saat tidak bergerak. Ekstremitas dan sendi yang terlibat dalam kontraktur serta range of motion, apakah kontraktur dalam posisi fleksi atau ekstensi, jumlah otot dan jaringan ikat pada ekstremitas. Kelainan biasanya tampak jelas pada saat lahir, kaki tampak bengkok dan terpuntir ke dalam sehingga tumit menghadap ke posteromedial. Ankle dalam posisi equinus, tumit inversi dan forefoot adduksi dan supinasi. Juga didapatkan high medial arch atau cavus. Pengobatan. Metode Ponseti. Beberapa peneliti merekomendasikan penanganan dengan metode tanpa pembedahan dengan metode
Ponseti ataupun Modified Ponseti. Ada artogriposis mulai dengan standar penginapan Ponseti. Pengegipan Ponseti, sering diperlukan 9 sampai 15 kali gips. Protokol penanganan AMC Club Foot adalah semua pasien langsung dilakukan manipulasi dan gips serial dengan sampai abduksi 60 dan ankle dalam dorsifleksi atau plantigrade. Setelah itu dilakukan tindakan ATL. Apabila didapatkan kontraktur ekstensi lutut hingga lutut tidak bisa fleksi 90 derajat, maka penginapan dilakukan dengan posisi lutut difleksikan semaksimal yang bisa dilakukan sambil dilakukan manipulasi setiap minggunya bersamaan dengan club foot sampai didapatkan fleksi lutut minimal 90 derajat. Jika belum didapatkan posisi ankle plantigrade, dilakukan manipulasi sampai 11 hingga 13 kali dan setelah itu baru dilakukan tindakan. Yang D itu ada leg calf disease. Penyakit leg calf vertage adalah kondisi berkurangnya aliran darah menuju komponen kepala, tulang, paha pada sendi pinggul. Kekurangan aliran darah menuju kepala, tulang, paha mengakibatkan gangguan pinggul dan ankilosis. Penyakit leg calf vertage dapat menghambat pasokan darah ke kepala, tulang, paha, sehingga menyebabkan tulang mati. Kondisi ini dinamakan nekrosis avaskular. Untuk gejalanya itu yang pertama ada rasa nyeri ringan yang hilang dan timbul. Yang kedua itu ada pinggul terasa kaku sehingga gerakannya menjadi terbatas. Yang ketiga ada rasa sakit pada lutut. Yang keempat rentang gerak yang terbatas. Yang kelima nyeri pada paha atau pangkal paha yang tak kunjung sembuh. Yang keenam itu ada kaki menjadi tidak sampai panjang kaki yang terkena penyakit ini menjadi lebih pendek. Yang ketujuh, kehilangan massa dan kekuatan otot pada bagian atas. Penyebabnya, ini penyebab penyakit leg calf vertage adalah kurangnya aliran darah yang menuju kepala, tulang, paha. Tetapi sampai saat ini, penyebab yang mendasari penurunan sementara pada aliran darah tersebut masih belum diketahui. Untuk faktor risikonya, yang pertama itu ada usia penyakit ini paling sering terjadi antara umur 4-8 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Ini lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Yang ketiga, ras. Ras anak berkulit putih memiliki risiko lebih tinggi terkena kondisi ini daripada anak berkulit hitam. Yang keempat, yang terakhir, riwayat keluarga. Untuk diagnosis, pemeriksaan fisik dapat membantu dalam memastikan rentang gerak pada pinggul dan paha. Namun, pemeriksaan lebih lanjut dibutuhkan untuk memastikan diagnosis penyakit leg calf vertage. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan pencitraan berupa pemindaian tulang MRI dan foto ronsen. Rangkaian pemeriksaan ini dapat dilakukan secara bersamaan guna menemukan kerusakan pada tulang dan jaringan di area yang terjangkit. Dokter juga akan melakukan pemantauan dengan menggunakan X-ray secara berkala untuk melihat perkembangan penyakit. Untuk pengobatan, yang pertama ini beristirahat secara singkat untuk mengurangi rasa sakit yang berat. Yang kedua, itu ada mengurangi beban yang diberikan pada kaki
dengan cara membatasi aktivitas yang berlebihan, seperti berlari. Yang ketiga, menjalani terapi fisik untuk membantu dalam menjaga kaki dan otot-otot pinggul supaya tetap kuat. Yang keempat itu mengonsumsi obat anti-inflamasi non-steroid atau OAINS, seperti ibuprofen untuk mengurangi rasa kaku pada sendi. Yang kelima itu menggunakan gips atau penyangga agar dapat membantu dalam menahan kepala tulang paha. Yang keenam itu ada menggunakan kruk atau alat bantu jalan. Tidak operasi mungkin saja diperlukan apabila pengobatan lain tidak memberikan hasil yang efektif. Pembedahan dapat berupa yang pertama itu pemanjangan otot besar dari pangkal paha. Yang kedua itu ada osteotomi untuk memperbaiki panggul dengan cara membentuk kembali panggul yang rusak. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang ingin menanyakan langsung aja. Aduh ya. Ya, izin interupsi Ibu dan teman-teman. Iya, silahkan Jitni. Iya, kenalin, nama saya Zidni Ilmanafian. Saya ingin bertanya, sebagai seorang fisioterapi, apa yang bisa kita lakukan kepada seseorang yang mengalami penyakit Leg-Calf-Vertebral? Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada teman-teman? Interupsi. Perkenalkan, nama saya Irsad Hanafi. Izin bertanya kepada Ibu dan kelompok. Disebutkan di PPT bahwa nyeri pada penyakit Osgood-Schlatter disease disebabkan ketika melakukan gerakan ekstensi pada lutut. Yang saya tanyakan, apakah hanya nyeri saja yang bisa menyebabkan nyeri pada penyakit tersebut? Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi? Kan nama saya Hasan. Izin bertanya, apakah penyakit Leg-Calf-Vertebral dapat menyebabkan kelumpuhan? Ya baik, mungkin ditampung 3 pertanyaan dulu ya Ibu. Dan memberikan waktu untuk diskusi kelompok terlebih dahulu.
Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Irsyad. Mohon maaf Bu jika ada kesalahan, nanti bisa ditambahi oleh Ibu Nur Arcida. Izin menjawab ya Irsyad. Tadi tuh pertanyaannya sebutkan di PPT bahwa nyeri pada penyakit Osgood-Schlatter di CAC disebabkan ketika melakukan gerakan ekstensi pada lutut. Apakah hanya gerakan ekstensi pada lutut saja atau ada gerakan lain yang bisa menyebabkan nyeri pada penyakit tersebut? Jadi, izin menjawab ya Irsyad, untuk Osgood-Schlatter di CAC adalah penyebab umum penyakit lutut pada remaja yang sedang mengalami pertumbuhan. Kondisi ini disebabkan oleh peradangan pada area tepat di bawah lutut, di mana tendon dari tempurung lutut atau patella tendon menempel pada tulang kering atau tibia. Kondisi ini biasa dialami pada remaja yang aktif berolahraga atletik karena aktivitas fisik memberi tekanan tambahan pada tulang otot. Saat anak aktif bergerak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky. Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaannya Zidni. Sebagai seorang fisioterapi, apa yang bisa kita lakukan kepada seseorang yang mengalami penyakit leg press? Penanganan yang diberikan yaitu modalitas panas sinar infrared untuk mempersiapkan kondisi otot sebelum latihan. Latihan penguatan otot dan lingkup gerak sendi untuk mencegah kontraktur, serta edukasi baik dari sisi medis maupun psikologi. Juga rencana pemberian corticosteroid ortosis untuk membuat posisi panggul menjadi abduksi dengan membatasi gerakan aduksi. Gimana Zidni? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih Nabila dan kelompok. Ya, interupsi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sadam. Mohon maaf ya Bu, kalau jawabannya kurang tepat, mohon diluruskan nanti. Ya, pertanyaan dari Sadam itu tadi, apakah penyakit Leckel-Pertz dapat menyebabkan kelumpuhan? Nah, menurut diskusi kelompok kami, itu jika tidak segera ditangani, kemungkinan dapat menyebabkan kelumpuhan. Karena tanpa aliran darah yang cukup ke tulang, maka tulang itu dapat lama-lama mati, jadi lebih mudah hancur dan proses penyembuhannya bisa lama. Ya, seperti itu. Apakah sudah terjawab, Sadam? Ya, terima kasih. Jawaban. Baik, bagus dan jawabannya sudah mulai mengarah benar. Untuk yang masalah yang Osgood ya, Osgood ini kan jelas memang masalahnya di lutut. Jadi memang yang bermasalah itu adalah bagian dari tendon patella dan fungsi dari itu tendon patella kan memang untuk ekstensi kan, untuk membantu gerakan ekstensi. Jadi ya itu ya untuk gerakan menyakitkan seperti itu. Sementara kalau untuk gerakan fleksi ya tidak akan bermasalah.
Jadi kita mencoba untuk menganalisa seperti itu. Kemudian yang dilakukan fisioterapi pada kasus leg calf ya. Ya, jika memang stadiumnya apa istilahnya pasiennya itu memang tingkat terkenanya tidak leg calf ini yang aliran darah tadi ya tidak parah atau kemungkinan yang ringan, itu memang bisa diberikan infrared untuk melancarkan aliran darah. Tetapi kalau untuk yang kasus berat, mungkin kita lihat dulu sudah dilakukan tindakan apa saja pada pasien tersebut. Apa mungkin sudah dilakukan artroplasti atau seperti itu. Tapi jika hanya pengobatan atau minum obat, kemudian dilakukan ronsen berkala bahwa sudah ada perubahan yang mendekati penyembuhan, itu silakan melakukan infrared, kemudian latihan mobilisasi supaya tidak terjadi kontraktur seperti itu. Dan yang dari Sadam ya, apakah bisa menyebabkan kelumpuhan? Bisa saja, karena secara anatomi masalah dari leg calf ini tadi kan aliran darah ke kapur. Nah, sementara di area perut itu kan ada juga lewat saraf-saraf. Nah, di saraf untuk ke tungkai juga ada melewati bagian tersebut. Jika memang terganggu di daerah tersebut, ya otomatis nanti akan mengganggu juga persarafan di daerah tersebut. Misalnya nervus diskus, nervus femoralis yang lewat di situ, sehingga ya bisa menyebabkan kelemahan pada tungkai nantinya. Seperti itu. Apalagi kalau sempat ada faktor atau hal-hal yang lain. Ya, mungkin demikian tambahannya. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Ya, interupsi. Ya, silakan Kak Dina. Ya, izin bertanya kepada kelompok dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Fadina Lismawati. Izin bertanya, bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus Osgood Skeletal Disease? Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada teman-teman? Interupsi. Ya, Resti. Sebelumnya ingin bertanya, nama saya Liliana, ingin bertanya kepada kelompok, apakah ada penyakit arthrogryposis multiplex congenita ini bisa dideteksi saat masa kehamilan? Kalau misalnya bisa, apakah sembuhkan di saat masih kandungan, atau jika tidak, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan setelah lahir itu, si bayinya ini bisa kembali normal nggak? Seperti itu. Terima kasih.
Ya, kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi? Interupsi, Fitria. Iya, Rahma. Silahkan. Apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, izin bertanya kepada kelompok mengenai kelainan osteogenesis imperfecta. Waktu itu saya pernah lihat di berita kalau misalnya ada anak-anak yang punya penyakit ini yang mana tulangnya itu mudah patah. Nah, jadi dia itu nggak bisa berjalan. Nah, kita sebagai fisioterapi bisa melatih anak itu untuk berjalan lagi atau membahayakan tulangnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahma. Ya, sepertinya ditampung 3 pertanyaan dulu ya. Ya, interupsi, saya Fitria. Izin menjawab dari pertanyaan Rahma, yaitu apakah seorang fisioterapis bisa menangani pasien dengan kelainan osteogenesis imperfecta yang tulangnya mudah patah? Apakah bisa berjalan kembali? Nah, sebenarnya sampai saat ini belum tersedia pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit ini dengan total. Tetapi bisa meminimalisir untuk tidak adanya patah tulang secara terus-menerus, yaitu dengan dilakukannya tindakan operasi, yaitu dengan cara rodding, dengan dimasukkannya batang dari logam ke dalam tulang panjang dari lengan atau tungkai sebagai penyangga agar tulang lebih kuat. Diharapkan dengan pemasangan batang logam ini tulang lebih jarang patah. Nah, sebenarnya pada penanganan ini lebih ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup penderita. Karena pada penderita ini tidak memiliki kolagen yang cukup, maka pasien diharapkan mampu menjaga pola hidup sehat dengan tidak merokok, minum minuman alkohol, mengonsumsi kafein secara berlebihan, dan menghindari obat steroid. Karena semua hal tersebut mampu menurunkan kepadatan tulang dan memperparah resiko patah tulang kembali. Ya, seperti itu Rahma, apakah terjawab? Iya, terjawab Fitria, makasih. Ya, terima kasih Rahma. Interupsi, saya Putri Nabila izin menjawab pertanyaan Fadina. Bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada Osgood Scalator Disease? Jawabannya itu terapi melakukan simptomatik dengan pembatasan aktivitas dan untuk kasus lebih berat yaitu pemasangan gips plaster silinder atau imobilisasi lutut. Pengobatan awal yaitu istirahat, lalu mengompres dingin atau
mengompres dingin, dan obat anti peradangan non-steroid. Jika gejalanya tidak berkurang, dilakukan imobilisasi tungkai yang terkena dengan memasang gips atau brace sampai terjadinya pemulihan. Dilakukan selama 6-8 minggu. Apakah sudah terjawab, Pak Dina? Ya, sudah. Terima kasih Nabila dan kelompok. Iya, Bu. Izin menjawab dari pertanyaannya Resti. Jika ada yang salah, izin diluruskan ya, Bu. Pertanyaannya itu ya, apakah pada penyakit arthrogryposis multiplex congenital bisa dideteksi kehamilan? Apakah jika iya masih bisa dilakukan penyembuhan, dan jika tidak, apakah saat lahir mendapatkan tindakan si pasien dapat sembuh total? Jadi di sini saya izin menjawab ya. Arthrogryposis multiplex congenital. Jadi dia kaku sendi. Bahasa sederhananya itu terjadi kontraktur pada sendinya. Jadi dia lebih baik kalau kita jadi pertumbuhan otot agak terlambat, ada tapi tipis banget. Jadi agak lama dia, dan dengan kontraktor itu akan bikin pergerakannya jadi terhambat, sambungnya lagi. Ia menambahkan perawatan anak dengan AMC, tidak menggunakan obat-obatan. Cukup lakukan stretching, splitting, surgery, dan memaksimalkan kualitas hidup sang anak, di mana ia mengajari sang anak untuk terus bergerak. Mungkin itu dari jawaban saya. Mungkin dari Bu Nur Archida ingin menambahkan. Baik, terima kasih atas diskusinya. Menanggapi pertanyaan ya, fisioterapi yang bisa dilakukan pada osteoskeletal ya. Sudah benar jawabannya tadi. Saya ingin menambahkan saja bahwa pada kasus ini saya juga jarang ketemu pasien ini dulu ya. Pada ini kan masalahnya tadi fisioterapi yang bisa dilakukan ya. Sudah benar pada kasus tersebut, jika memang masalahnya masih akut, bisa diberikan analgetik, kemudian diberikan gips, dan bisa diberikan istirahat juga. Kemudian jika tingkat ini sudah mulai kurang, bisa kita lakukan latihan yang lain, seperti modalitas juga bisa diberikan. Kemudian untuk yang kasus osteogenesis imperfecta, di mana sering terjadi fraktur, sebenarnya masalahnya memang dari masa kehamilan ya. Jadi jika memang tulangnya dari zat tulang memang kurang, ya memang resikonya tadi kan seperti yang tipe 1 itu kan bisa terjadi 1-60 kali fraktur seperti itu. Nah, untuk
menghindari terjadinya multiple faktor ini, ya bagi orang tua yang sudah tahu anaknya terdeteksi punya kelainan ini dan pernah datang ke fisioterapi, sudah bisa kita berikan edukasi, yaitu berupa ini anaknya tulangnya rapuh, jadi untuk bermain diusahakan di rumah itu alat-alat yang berbahaya dikurangi seperti itu. Kemudian si anak jangan sampai main yang memang membahayakan seperti memanjat atau melompat seperti itu ya. Berilah jenis-jenis permainan atau kegiatan yang tidak high impact seperti itu. Kemudian jika memang sudah pernah patah, kemudian lalu sudah sembuh dan untuk menghindari terjadi fraktur lagi, bisa jadi sih memang diberikan alat bantu, memang tidak membatasi aktivitas anak tersebut seperti itu. Dan biasanya jika orang tuanya mampu, biasanya memang sudah membeli alat-alat bantu atau protese untuk anaknya. Kemudian untuk yang artrogiposis multiple congenital ini kan apakah bisa dideteksi dari masa hamil? Ya kemungkinan bisa karena memang USG itu kan fungsinya melihat apakah panjang tulang tungkai si anak sudah sesuai dengan usia kandungan, kemudian panjang lengannya, lingkar kepala, kemudian nanti spesialis obstetri menjumlahkan antara tungkai, panjang badan, dan kepala itu menjumlahkan tungkai seperti itu. Jika memang dalam kandungan sudah tampak kelainan, itu ya tidak bisa diapa-apakan lagi seperti itu. Karena dia mulainya artrogiposis ini kan ada karena masalah susunan saraf pusat ya. Berarti itu memang dari pembentukan MBU dari awal kehamilan itu memang sudah terganggu. Tapi jika memang baru tak bahwa oh ini hanya kurang kalsium nih, kurang minum ini, kata si spesialis obstetri bisa selama hamil itu ditingkatkan untuk konsumsi kalsium atau vitamin yang bisa menambah ukuran si bayi seperti itu. Kemudian edukasi juga bisa dilakukan, jangan sampai si ibu demam tinggi atau terkena zat-zat yang berbahaya seperti penyebab-penyebab dari kelainan artrogiposis ini. Nah, jika memang sudah terjadi dan si bayi sudah akan dilahirkan, berarti penanganan setelah lahir yang bisa kita edukasi lagi. Nah, dengan yang setelah dijelaskan oleh teman-teman tadi, yaitu dengan alat bantu seperti GIP, kemudian ayah jika di ankle bisa diberikan AVO, jika ini bisa diberikan KAVO seperti itu. Dan jika di anggota gerak yang lain banyak jenisnya nanti. Dan jika memang tidak berhasil ya mungkin dengan surgery atau operasi gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah ini jawabannya. Baik, terima kasih Bu Nur Archirda. Mungkin dari kelompok kami gitu saja. Kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan langsung ke Bu Nur Archirda. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari tadi ya untuk 10. Pemaparannya bagus dan mudah-mudahan hanya saja nanti kita di dalam diagnosanya apa, penyebabnya apa, yang bermasalah apa, seperti itu. Mungkin saya sedikit memberi ini juga ya, bahan sedikit, ini tidak jauh beda. Itu mungkin bisa lebih untuk menambah wawasan saja. Baik, di sini kita tadi sudah membahas sama-sama ya, kita saling mengingatkan kembali aja, yaitu gangguan genetik dan perkembangan. Jadi dari semua kasus tadi itu memang ada yang terjadi dari genetik dan ada juga yang terjadi karena perkembangan. Jadi tidak murni karena genetik atau keturunan, tapi juga ada karena suatu kondisi yang menyebabkan terganggunya perkembangan dari si manusia tersebut. Ibu tanah ini. Sebentar ya. Ini minyak. Sebentar ya. Ini hadir semua ya. Izin menjawab, Bu. Ada yang izin, Bu, karena di rumahnya lampunya mati. Jadi ada yang izin nggak ikut, Bu. Ya. Salah satu contoh masalah di muskuloskeletal yaitu osteoskeletal disease ya. Nah, ini kan penyebab umumnya itu nyeri pada lutut. Nah, ini masalahnya pada remaja yang sedang masa pertumbuhan. Nah, jadi
jika nanti kasusnya pada orang dewasa, berarti namanya bukan ini. Gitu. Jadi ini khusus untuk kasus pada remaja. Nah, di sini, ini dia tadi kan tendon patella ya. Jadi masalah di sini, tendon patella itu lekatnya pada tibia tuberculus. Itu tuberkulus dari tibia atau tulang kering. Nah, di sini. Nah, jadi yang terjadi inflamasi itu memang di sini. Gini ya. Jadi dia tadi biasanya terkena pada anak yang aktif pada olahraga atletik ya, atletik seperti lari dan lompat. Nah, lari dan lompat itu kan gerakannya dari fleksi ke ekstensi seperti itu. Jadi dari posisi kaki kita menekuk kemudian melurus. Jadi memang untuk kegiatan yang berulang-ulang seperti itu. Nah, makanya jika ada memang kasus nanti seorang remaja atau anak putra dibawa ibunya, ini sakit lututnya nih habis main bola gitu kan. Oh, habis ditendang temannya enggak gitu. Mendadak saja seperti itu. Tapi ya memang anak saya main bolanya setiap hari seperti itu. Jadi bisa jadi karena ini karena mikrotrauma yang berulang pada tendon patella yang melekat pada tuberkulus tibia. Nah, etiologi, ini dia tadi yang saya jelaskan tadi, jadi inflamasi di area bawah lutut, tepatnya di tendon patella yang menempel pada tibia akibat trauma ringan dan pemakaian berulang. Sebelum tuberculum tuberculosis anterior menjadi tulang padat, karena dia kan masih remaja, jadi memang belum padat tulang tibialis anteriornya. Banyak terjadi pada anak-anak yang aktif atletik, terutama olahraga lari dan lompat. Itu. Bisa jadi juga pada pemain basket, seperti itu ya. Nah, faktor risikonya ini dia tadi ya. Ada juga tadi dari beberapa penelitian berbeda-beda memang. Ada meneliti nanti pada yang perempuan berkisar pada usia 8 sampai 12 tahun, laki-laki 12 sampai 15 tahun. Pada wanita terkadang ada juga terkena, ya mungkin ya seperti pemain basket atau voli seperti itu bisa juga, kan banyak melompatnya juga. Tapi jarang ya. Nah ini dia rasionya pada wanita dibanding laki-laki itu 3:1. Nah, kejadiannya yang banyak pada olahraga lari dan lompat. Di sini masalahnya seperti itu. Bagaimana diagnosis dan prognosisnya? Nah, kita bisa mendiagnosa yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan adanya keluhan nyeri, nyeri gerak, nyeri tekan, kemudian terjadi pembengkakan di proksimal tibia, atau dapat juga disertai dengan penonjolan tuberositas tibia. Mana dia? Nih contohnya. Ada penonjolan ya. Sementara ini normal, ini ada penonjolan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita juga bisa menegakkan diagnosis, yaitu dengan ronsen atau USG ataupun MRI. Nih tulangnya nampak dia. Ini karena tendon tidak nampak jelas, tetapi pas di tuberositas tibianya tampak ada semacam hancur atau terjadi inflamasi seperti itu. Nah, untuk prognosisnya,
pada kasus OSG ini biasanya itu sangat baik. Maksudnya sangat baik. Itu biasanya pasiennya bisa sembuh total jika memang dilakukan tindakan cepat dan sesuai dengan medis. Seperti itu ya. Nah, namun itu ada 10% itu gejalanya itu berlanjut sampai sudah besar masih aja nyeri seperti itu. Terkadang sampai tua pun terasa nyeri. Nah, inilah nanti yang dinamakan dengan OA. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Yang kedua, osteogenesis imperfecta ya. Nah, ini yang fisioterapi pediatri kelas ini juga ya? Semester ini juga, bukan ya? Yang menjawab, Bu, ya? Tidak ada, Bu, mata kuliah pediatri di semester 3. Oh, berarti semester 5 ya? Iya, Bu. Ya? Oh iya. Oh ya, berarti semester 5 kemarin saya ngajarin untuk pediatri. Untuk kasus osteogenesis imperfecta ini sudah pernah saya jelaskan juga. Ini disebut juga dengan brittle bone disease atau Lobstein syndrome, atau bahasa pasiennya tulang rapuh seperti itu. Contoh-contohnya tampak maaf, sepertinya sinyal saya bermasalah. Bentar. Maaf ya, putus mendadak tadi. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Jelek ya sinyalnya hari ini. Loginya tadi osteogenesis imperfecta ya. Ini merupakan suatu penyakit bawaan dari lahir. Nah, ini disebabkan cacat pada gen yang memproduksi kolagen. Nah, ini tadi produksi kolagen tipe 1 yang berguna untuk membantu struktur tulang, ligamen, dan jaringan ikat lainnya.
Jadi tadi ada pertanyaan dari temannya tadi ya. Oh bukan ini ya. Nitroglifosis ya. Ini memang sudah dari produksi kolagen di dalam tubuhnya yang terganggu. Berarti pada kasus ini itu memang harus gejalanya apa saja. Biasanya itu akan terjadi tulang lemah, terus rawan patah, sehingga terkadang yaitu jika patah yang kiri berarti pada masa pemulihan, maklum si anak-anak terkadang kan aktif seperti itu, tidak bisa dilarang ini itu, akhirnya berjalan ya mungkin pincang sebelah, jadi akhirnya tulangnya pendek dari normal seperti itu. Kemudian ada juga terkadang gejalanya warna biru pada bagian putih sekitar mata. Ini birunya itu bukan biru seperti soft lens ya, biru agak agak gelap sedikit putih matanya seperti itu. Ini dokter spesialis rehab di ruangan saya, kebetulan anaknya seperti ini nih. Nah, kemudian terkadang ada juga gejalanya itu gigi rapuh. Anaknya nggak rajin gosok gigi, nggak pernah makan permen, tidak pernah makan yang manis seperti itu, tapi giginya kok rontok seperti itu. Nah, ini bisa jadi gejala. Kemudian ada juga terkadang gangguan pendengaran. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosanya dan bagaimana prognosanya nanti seperti itu. Nah, diagnosa pasien yang ada gangguan ini yaitu dengan pemeriksaan fisik juga, yaitu seperti tadi datang kakinya sudah pincang atau berupa sudah ada kelainan tulang yang bervariasi, atau datang juga atau tangannya panjang sebelah seperti itu. Nah, kebetulan memang dokter di tempat saya bekerja sebelumnya, kebetulan memang putrinya itu lahir dengan matanya memang agak kebiruan, bagian putihnya. Kemudian 2 bulan sebelum saya pindah ke sini itu sempat putrinya itu hanya tabrakan dengan abangnya, dengan saudara kandungnya. Kebetulan saudara kandungnya agak gendut seperti itu, tabrakan kena bahunya itu bisa langsung patah ini tulang ininya, klavikulannya. Nah, jadi dari situ sudah nampak bahwa kita sudah bisa mendeteksi atau mendiagnosa bahwa si anak dokter ini bisa jadi memang membawa kelainan ini seperti itu. Nah, atau bisa melalui ronsen, dan yang lebih ini lagi ya laboratorium berupa biokimia dan molekuler ini untuk mengetahui kelainan apa tadi ya, kekurangan kolagen tadi ya. Nah, prognosisnya ini sedang. Maksudnya sedang itu ya si pasien bisa normal saja sampai dewasa. Seperti itu. Nah, ini juga tidak ada obat, hanya perawatan. Seperti itu. Ya, jika memang pas hasil labor itu tingkat kolagennya memang rendah, ya berarti bisa diberikan asupan vitamin D seperti itu. Dan ya ini hanya perawatan saja. Jadi agar tidak terjadi patah berulang, kita edukasi rumahnya jangan yang berbahaya, tempat tidurnya jangan terlalu tinggi seperti itu. Pakailah bahan apa istilahnya
rumah tangga itu yang tidak berbahaya seperti itu. Nah, ini manifestasi klinisnya atau tipe-tipe dari ini kasus ini. Nah, ini dia ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Yang paling umum itu tipe 1. Ini anak biasanya anaknya normal-normal saja seperti anak dokter tadi, dia sudah besar, sudah umur 2 tahun sekarang, sudah bisa jalan, dan normal lah, mendekati normal. Nah, yang tipe 2 ini nanti yang sering terjadi ini memang kolagen tidak terbentuk dengan baik. Nah, ini terkadang yang tadi adik-adik juga sudah menjelaskan, terkadang tulang patah saat dalam kandungan. Nah, seperti ini ya. Ini dari dalam kandungan ini. Ini. Tapi ini udah lahir mungkin ya. Karena ini ronsen kayak bukan USG ya. Kemudian tipe 3, ini kolagen tidak terbentuk sempurna, deformitas tulang parah. Seperti pada tulang belakang. Mungkin pada gambar yang tadi adik-adik paparkan ada itu ya yang bengkok sekali tulang belakangnya seperti itu. Nah, kasus selanjutnya ini dia yang arthrogryposis multiplex ya, yang melengkung dan banyak ya. Nah, ini yang dari bayinya seperti ini. Ini tampak melengkung-melengkung ya. Nah, ini dia sudah pakai brace ini nih, kayak alat bantu ya di kakinya. Nah, mungkin ini juga sudah dilakukan operasi, kemudian dipakaikan alat bantu seperti itu. Dia ada 2 macam tadi ya, amyoplasia dan arthrogryposis. Nah, etiologinya ini juga merupakan penyakit bawaan dari lahir. Disebabkan penurunan gerakan, pertumbuhan dan perkembangan dari tulang. Jadi jadi memang bawaan dan juga ada gangguan pertumbuhan juga. Penyebab dia memang terganggu pertumbuhannya itu ini dia malfungsi sistem saraf pusat. Ini yang saya jelaskan tadi. Kalau memang yang bermasalah saraf pusatnya ya tidak bisa kita apa-apakan. Apalagi infeksi. Kalau infeksi, jika memang ketahuan selama hamil ibunya memang ada infeksi, ya langsung diberikan obat supaya tidak sampai ke tingkat yang lebih parah. Kemudian gangguan neuromuskuler, paparan zat berbahaya selama hamil, dan kekurangan cairan ketuban. Nah, diagnosis dan prognosisnya gimana? Sama seperti tadi, kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu berupa adanya kelainan ukuran tulang di kaki, di tangan, di punggung. Terus pemeriksaan lainnya dengan melakukan ronsen atau MRI juga bisa nampak. Prognosisnya bagaimana? Nah, ini dia sesuai dengan jenis kontraktur. Jika kontrakturnya hanya di ankle, bisa dilakukan dengan memakai AVO, atau sampai ke hip-nya bisa dilakukan GIP, atau sampai ke tulang pinggulnya bisa dilakukan dengan protese yang lainnya. Bahkan jika memang dari semua jenis ini tidak ada yang berhasil, bisa dilakukan pembedahan atau operasi. Nah, ini yang diagnosa terakhir ya, leg calcareous disease. Nah, ini disebut juga kondisi gangguan aliran darah menuju ke kapuk femur pada sendi panggul. Nah, sementara pada kasus ini kita tahu bahwa persendian yang paling kuat itu dan yang paling berat bebannya itu memang sendi panggul. Dia dipakai saat jongkok berduduk,
Maaf ya, tadi ada keluarga nelpon. Jadi di sini gangguannya adalah terjadinya gangguan pada kaput femur ya. Nih, terjadi kaput femur yang abnormal. Seperti itu. Ini juga terjadinya banyak pada laki-laki dibanding perempuan. Nah, penyebabnya sampai saat ini belum diketahui penyebab dasarnya. Yang pasti kelainan ini terjadi karena adanya gangguan suplai darah. Nah, seperti saya jelaskan tadi, jika suplai darah terganggu, otomatis anatominya terganggu, otot di sekitar dan saraf di sekitar juga akan terganggu. Nah, faktor risiko pada kasus ini itu yang paling sering terjadi usia 4-8 tahun dan bahkan juga ada hingga remaja. Kemudian jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak dibandingkan wanita. 4-5 laki-laki, 1 wanita. Terkadang ada yang unilateral, terkadang ada juga yang bilateral. Bilateral itu sekitar 10-12%. Nah, untuk riwayat keluarga itu ada sekitar 1,6-20%. Tapi tidak murni riwayat keluarga ya. Bagaimana diagnosa dan prognosisnya? Ini juga kita melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan adanya keluhan nyeri di panggul, kemudian gerakan range of motion-nya juga terbatas, serta adanya gangguan aktivitas, jongkok, berdiri, dan berjalan. Untuk pemeriksaannya bisa melalui ronsen, kemudian MRI secara berkala. Ini prognosisnya juga sedang, itu jika dilakukan tindakan konservatif yang tepat, itu bisa menyembuhkan tetapi tidak sembuh total, tapi minimal si pasien bisa mandiri, itu dengan melakukan pengobatan medikamentosa untuk nyerinya, kemudian gips untuk menopang atau protese, atau alat bantu yang lainnya, atau krep, dan juga bisa dilakukan pembedahan, yaitu dengan mengganti kaput femurnya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu sekelumit dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mudah-mudahan pada mengerti ya. Dipersilakan, atau sudah pada ini, sudah pada capek? Tadi pagi ada kuliah? Izin menjawab, ada Bu. Mata kuliah apa tadi? Izin menjawab, tadi pagi mata kuliah budaya bangsa sama Bu Erna, Bu. Oh, budaya bangsa ya. Oke. Silakan. Jika masih ada yang diragukan, mudah-mudahan nanti pas praktek klinik COVID sudah berlalu, sudah bisa offline ya, jadi bisa nanti ketemu dengan pasien.
Izin tanya. Ya, Zaid dan izin tanya Bu, kenapa kalau penyakit muskuloskeletal yang dikarenakan kayak cedera kayak tadi osgood itu dan penyakit lain kayak cedera tendon dan lainnya di kaki pasti seakan-akan kayak nggak bisa sembuh total ya Bu. Pasti di masa depannya itu selalu entah kambuh lagi atau kena lagi di cedera yang udah sembuh tuh kayak lebih rentan lagi. Itu apakah benar begitu atau hanya kebetulan aja gitu Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Yang osgood tadi ya. Terima kasih. Itu yang kasusnya yang osgood tadi ya? Iya Bu, sama sering juga ada kayak berita-berita cedera-cedera di tendon gitu suka kambuh lagi gitu Bu. Oh iya. Baik. Kalau yang osgood ini kan dia masa perkembangan terkenanya. Maksudnya pada masa masih anak-anak. Jika cederanya penanganannya tepat, saat cedera langsung dibawa ke dokter dan dokter menyarankan terapi, itu biasanya sembuh total. Seperti yang saya tadi, hanya 10% gejala bisa berlanjut hingga dewasa. Nah, ini berarti yang 10% ini, berarti kan jika ada 10 orang kan hanya 1 orang yang sampai dewasa, seperti itu. Yang kambuh-kambuhan. Nah, terkadang orang tua sekarang kan biasa itu nanti sembuh sendiri. Nah, sebenarnya tidak bisa, apalagi jika memang anaknya itu berbakat atau memang rajin olahraganya atau bermainnya, seperti itu. Nah, kalau yang untuk kasus yang lainnya, memang jika memang ada yang seperti tadi yang bawaan atau keturunan, itu memang sudah tidak bisa ditolerir lagi seperti itu. Nah, makanya nanti kita kan bisa edukasi ke keluarga atau ke tetangga atau ke teman. Jika memang ada, anaknya itu sakit lututnya, atau kita nampak anaknya berjalan agak pincang, kenapa? Main bola kemarin ke ini. Kita langsung saja tawarkan sarankan gitu. Bawa aja ke dokter langsung atau bawa ke fisioterapi seperti itu. Atau lakukan langsung sudah dikompres dingin belum gitu. Nah, orang tua sekarang kan masih salah kaprah sama dengan orang tua zaman dahulu. Kalau ada trauma atau suatu istilahnya trauma lah, itu kan biasanya diberinya yang panas-panas. Nah, itu sudah salah. Itu akan menambah inflamasi yang lebih berat. Kalau zaman dulu kan, kebentur kepalanya, kasih dulu itu abu, panasin dulu, kan seperti itu. Saya pun sempat digitukan sama orang tua saya. Sejak saya belajar ini, anak-anak saya nggak pernah saya berikan yang panas-panas seperti itu kan. Orang tua saya pernah, itu tuh kasih itu tuh panasin dulu. Enggak, Nek, kasihnya dingin, saya bilang kan. Kok dingin, katanya. Iya, kalau itu justru malah tambah bengkak nanti. Seperti itu. Alhamdulillah, putra-putri saya memang sejak jadi fisioterapi saya lakukan tindakan sesuai yang ilmu kita, memang alhamdulillah tidak ada terjadi yang parah seperti itu. Nah, juga dulu luka lecet seperti itu kan, kasih dulu kompres hangat seperti itu. Saya tidak pernah melakukan yang pemberian yang hangat, itu kan memang
Aduh, maaf ya. Bagaimana Zaid? Iya Bu, sudah Bu. Iya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Putus mendadak gitu ya. Ya sinyalnya 3. Ya. Silakan, masih ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah sehat semua ya. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin cukup Ibu. Ya. Ya, mungkin cukup Ibu untuk pertanyaannya. Interupsi Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Astia Zahra. Mohon izin bertanya Bu. Untuk gejala yang Osgood Schaeffer disease itu kan hampir mirip kayak OA ya Bu, kayak nyeri lutut, terus nyeri lututnya kalau ditekan, kalau aktivitas kayak ada sesuatu khusus gitu nggak Bu yang bisa membedakan mana OA, mana yang Osgood disease ini gitu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang bagus. Tapi sudah sempat saya ini kan tadi ya. Saya paparkan bahwa bedanya Osgood dengan OA. Osgood itu menyerang pasien anak, remaja. Sedangkan OA itu biasanya dewasa. Seperti itu. Terus bedanya OA pada anak ada juga. Nah, yaitu dia tadi kita lakukan pemeriksaan dulu, pendiagnosaan dari pemeriksaan fisik. Apa keluhannya Dek gitu kan? Ini nyeri lutut. Kenapa? Karena main bola udah 2 bulan ini main bola terus. Itu bisa kita manifestasikan ke Osgood. Tapi jika nyerinya kenapa lututnya nggak tahu nih sakit, kalau pagi-pagi aja sakit atau malam-malam mau tidur sakit, tapi kalau siang enggak. Nah, itu bisa jadi kita kategorikan OA. Oh, habis main bola ya, habis ini atau terjatuh, enggak ada kok. Saya kegiatan seperti biasa saja, naik turun tangga enggak ada. Atau ada ini terbentur, tidak ada. Itu bisa dikategorikan OA. Nah, bisa kita sarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Nah, itu bedanya. Jika seandainya dia sama-sama anak-anak, sama-sama nyeri, bagaimana membedakan antara OA dan Osgood ya? Nah, yang OA itu biasanya tidak ada penyebab. Atau bisa jadi karena penyebab makanan. Oh, saya habis makan ini, makan kacang-kacangan, seperti itu. Atau nyerinya hanya di malam hari saja atau di pagi hari saja. Bisa kita diagnosakan OA. Tapi kenapa nyerinya, kapan nyerinya muncul? Ini setiap saya selesai main bola sakit. Setiap selesai main basket sakit, seperti itu. Nah, berarti itu bisa dikategorikan Osgood. Nah, tapi jika memang dia sama-sama dewasa, nyeri, nah itu beda lagi nanti. Kalau dewasa sudah pasti dia OA, tapi bisa jadi bukan OA juga, bisa jadi dia trauma olahraga seperti yang lain kayak
entah luka meniskus, entah ACL-nya, seperti itu. Baru kita lakukan pemeriksaan khusus untuk kasus-kasus olahraga. Bagaimana, Skia? Ya, terjawab Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Bagaimana? Tapi jam 3 ya? Cukup segini aja? Atau ada mau ditambahkan lagi? Izin menjawab, Bu. Sepertinya cukup, Bu. Sudah ya. Sudah absen tadi? Oh nanti ya setelah ini ya, setelah kuliah absennya? Iya, Bu. Setelah selesai kelas. Ininya, screenshot-nya sudah? Izin menjawab sudah, Bu, tadi waktu pemaparan. Baik. Sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semua, terutama kepada kelompok yang sudah memberikan pemaparan, kemudian kepada yang sudah mau bertanya dan sudah mencoba menjawab. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya harap semua mengerti, saya harap semua membaca, dan saya harap juga semua memiliki andil dalam mata kuliah ini agar nanti pada saat praktek tidak bingung. Jadi terkadang kita pada saat di lapangan nanti terkadang kasusnya tidak ada yang muncul seperti ini, kasus yang lain yang banyak seperti itu. Nah, kita saling sharing. Nah, jika ada memang yang terkendala bisa ditanyakan, atau jika kita tidak bisa menjawab nanti kita tanya yang lebih tahu lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat serta jadi ibadah untuk kita semua. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa jadi fisioterapi yang bermanfaat dan punya dedikasi tinggi. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika dalam mengajar saya kurang menarik atau kurang dimengerti. Harap maklum, saya baru bergabung dan juga sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang pintar, hanya saja mungkin masih belum mengerti, dan dengan kita sharing bersama bisa lebih dimengerti. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Interupsi, Bu. Ya. Ya, saya Fitria selaku Sipen, apakah boleh mendapatkan PPT Ibu yang tadi, Bu? Oh iya, nanti saya WA ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin ya.